Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang penggunaan SPSS dalam menghitung uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, apa itu uji validitas? Uji validitas merupakan uji yang berfungsi untuk melihat apakah suatu alat ukur itu valid atau sah ya ataupun tidak valid. Nah, alat ukur yang dimaksud itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Nah, suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan yang ada dalam kuesioner tersebut dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner. Jadi, setiap kali melakukan penelitian yang menggunakan instrumen kuesioner, ada baiknya untuk melakukan uji validitas agar memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner itu sudah sesuai dengan yang kita ukur. Nah, dalam uji pengukuran validitas ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, yaitu mengkorelasikan antara skor butir pertanyaan atau yang disebut dengan item dengan total itemnya. Ya. Yang kedua, mengkorelasikan antara masing-masing skor indikator item dengan total skor konstruk. Berikutnya adalah kriteria pengujian validitas. Nah, tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Nah, kriteria pengujian ada dua, yaitu H0 diterima dan H0 ditolak. H0 diterima apabila R hitung besar dari R tabel. Jadi untuk pengujian validitas ini kita menggunakan R hitung namanya. Nah, kemudian itu dibandingkan dengan R tabel. Jadi ada tabel R yang akan kita gunakan untuk membandingkan hasil dengan R hitung. Nah, jika R hitung itu lebih besar dari R tabel, maka artinya adalah alat ukur yang kita gunakan itu bersifat valid atau sahih. Ya, jadi kuesioner yang kita gunakan itu valid. Nah, kalau H0 ditolak apabila R hitungnya kecil atau sama dengan R tabel. Berarti artinya alat ukur yang digunakan tidak valid atau tidak sahih. Jadi jika alat ukur yang digunakan tidak valid atau tidak sahih, maka tidak bisa dilanjutkan untuk tahap berikutnya. Jadi harus mengulang kembali membuat kuesioner dan mengedarkannya kembali kepada responden untuk diisi. Kemudian, cara menentukan besarnya nilai R tabel itu, ya, ini disebut dengan korelasi bivariate percent atau produk moment percent. Nah, R tabel itu kita harus menentukan DF-nya dulu. DF ini ada yang sama dengan N kurang 2 atau DF sama dengan N, bergantung pada tabel R yang digunakan. Nah, kita ambil contoh di sini ada tabel R. Nah, di sini. Nah, kalau tabel R-nya ya dimulai dengan angka 3, N-nya sama dengan 3, ya. Berarti kita DF kita itu langsung N, ya. DF-nya sama dengan N. Kalau seandainya dimulai dari 1, berarti DF-nya sama dengan N kurang 2, ya. Jadi saya ulangi kembali, kalau tabel R-nya, N ini dimulai dengan 3, berarti DF-nya langsung sama dengan N. Tapi kalau misalnya tabel R-nya dimulai dengan angka 1 di sini, 1, 2, maka DF-nya adalah N kurang 2. Nanti hasilnya akan sama. Baik, kita mulai dengan contoh. Ini ada kasus uji validitas dan reliabilitas kuesioner menggunakan program SPSS. Lakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner untuk mengetahui tingkat stres pekerja industri. Untuk mengukur stres digunakan 5 pertanyaan. Uji coba dilakukan pada 15 responden dengan bentuk pertanyaan sebagai berikut. Bisa dilihat ini pertanyaannya dan juga ada jawaban, ya. Nanti akan dipilih oleh responden. Nah, kira-kira hasil responden untuk 15 responden tersebut ini hasilnya. Ya, contohnya untuk responden pertama, pertanyaan 1 dia jawab 4, ya. Di sini kita lihat 4 itu adalah sering, berarti apakah Anda sering terpaksa bekerja lembur? Jawabannya 4. Ya, sering. Itu untuk responden pertama.
Begitu juga dengan responden berikutnya. Nah, kemudian dari data tadi ya, kita inputkan dia ke dalam SPSS di data view. Oke, untuk variabel view ini tampilannya. Berarti untuk P1 itu adalah pertanyaan 1, P2 adalah pertanyaan 2, P3 pertanyaan 3 sampai seterusnya P5 adalah pertanyaan 5. Ya, desimalnya di sini kita nol kan? Oke, yang kemudian yang data kita inputkan satu persatu. Atau boleh juga diinputkan satu persatu ke Excel dulu, nanti copy paste ke sini. Nah, berikutnya kita ingin mencari total dari nilai variabel dulu. Ya, karena kita akan mengkorelasikan per item dengan total item. Jadi, untuk mencari total item, kita ambil transform, ya, di menu SPSS ada transform, ambil compute variable, ya, nanti akan muncul box seperti ini. Nah, bagian target variable buatkan total di sana, ya, total. Kemudian pertanyaan 1 kita klik, kemudian kita klik tanda panah ke kanan, dia akan muncul di sini. Kemudian langsung buat tanda tambah, ya. Kemudian ambil lagi pertanyaan 2, klik lagi panah kanan, kemudian akan muncul di sini P2. Kemudian klik dibuat lagi, ya, ketik tambah. Kemudian ambil pertanyaan 3 dan arahkan panah, ya, klik tanda panah kanan, nanti akan muncul di sini sampai dengan pertanyaan kelima. Nah, kemudian baru OK, ya, nanti akan muncul di bagian data variabel seperti ini, otomatis. Ya, untuk variabel view, ya, ini bisa diklik nantinya untuk mengubah desimal. Kalau tidak, seperti ini saja cukup. Nah, kemudian baru kita mencari nilai R statistik atau nilai R hitung namanya. Di menu bagian atas itu pilih Analyze, kemudian ambil Correlate, kemudian ambil Bivariate. Ya. Nah, semua yang ada di kolom kiri itu pindahkan menjadi variabel di sebelah kanan. Oke, ini dicentrang. Semuanya dicentrang, jadi bentuknya seperti ini, baru klik OK. Nah, nanti akan langsung keluar tabel output correlation seperti ini. Yang akan kita lihat adalah yang paling bawah. Ya. Nah, nilai yang akan kita uji adalah nilai pada kolom paling bawah bagian total percent. Ya, total yaitu percent correlation yang di sini. Oke. Nah, bagaimana cara membacanya? Pertama adalah kalau kita ingin mencari nilai R tabel dulu ya, menggunakan DF. Jadi kita menggunakan tabel ini karena di sini dimulai angka 3, berarti DF-nya sama dengan 15. Ya. Standar signifikansi 0,05, berarti 15 dengan standar signifikansi 0,05. Di sini N-nya 15, berarti nilainya adalah 0,514. Yang kedua, kita bandingkan nilai R tabel dengan R hitung. Nah, nilai R tabel yang kita peroleh tadi adalah 0,974. Ya, untuk pertanyaan 1. Ya, untuk pertanyaan 1 0,974. Itu kita bandingkan dengan 0,514. Ya, ternyata dia lebih besar, artinya H0 diterima, berarti alat ukur yang digunakan valid atau sahih. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua. Kita lihat di sini nilai percent correlation-nya 0,525. Itu juga kita bandingkan dengan R tabel 0,514, artinya dia lebih besar. Berarti H0 diterima, alat ukur yang digunakan valid atau sahih, dan seterusnya sampai pertanyaan ke-5. Ya, satu persatu pertanyaan kita lihat, kita bandingkan dengan R tabel. Apakah dia valid atau tidak. Oke. Nah, yang kemudian ada cara lain dengan menggunakan R hitung, yaitu melihat signifikansinya. Apabila tingkat signifikansi item kecil dari 0,05, maka alat ukur yang digunakan valid. Jadi, bisa dilihat dari signifikansi ini. Ya.
lihat per pertanyaan. Pertanyaan 1 itu 0,000 yang kecil dari 0,05, artinya valid. Kemudian pertanyaan kedua nilainya 0,044, kecil dari 0,05, artinya pertanyaan valid. Seterusnya pada pertanyaan 3, 4, dan 5, ya, ketiganya kecil, nilai signifikansinya kecil dari 0,05, artinya pertanyaan 3, 4, dan 5 ini valid, ya. Nah, kalau sudah dinyatakan valid, berarti kita lakukan langkah berikutnya, yaitu uji reliabilitas. Namun jika salah satu dari pertanyaan tersebut tidak valid, maka bisa dilakukan solusi, yaitu pertanyaan tersebut yang tidak valid itu bisa dibuang, ya. Jadi jawaban responden semuanya dibuang, atau ya kita ulang kembali membuat pertanyaan, ganti pertanyaan 2 tersebut, ulang lagi untuk diisi responden kembali. Oke. Nah, kalau seandainya ada di sini pertanyaan yang tidak valid, berarti kita tidak bisa lanjut ke reliabilitas. Nah, kalau kebetulan kuesioner kita sudah valid semua, maka kita lanjutkan ke uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan sehingga kita dapat mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Jadi, dengan menguji reliabilitas, kalau dia reliable, dapat dipercaya, maka orang lain dapat menggunakan kuesioner yang kita buat tersebut untuk digunakan lagi ya, mengukurnya. Contoh di sini kita kuesionernya adalah ini ya, untuk mengetahui tingkat stres pekerja industri. Nah, kalau seandainya kuesioner kita ini valid ya, dan reliabilitasnya sah juga, maka ini kuesioner ini dapat kita gunakan lagi untuk melihat tingkat stres pekerja industri pada tahun berikutnya, ya. Atau mungkin tempat misalnya di sini industri Jakarta misalnya. Nah, ini bisa kita gunakan juga untuk mengetahui tingkat stres pekerja industri yang ada di wilayah lainnya, ya. Kalau seandainya uji validitas dan uji reliabilitasnya itu valid atau sah. Oke, kita balik ke uji reliabilitas. Jadi sebelum dilakukan uji reliabilitas data, perlu dilakukan uji validitas data. Apabila data yang diukur tidak valid, maka tidak perlu dilakukan uji reliabilitas. Kemudian, metode uji reliabilitas yang akan digunakan adalah metode Cronbach-Alpha. Nah, di sini kita gunakan data yang sudah diinput tadi ya. Sudah diinput tadi ini datanya. Kemudian kita ingin uji reliabilitas, tinggal ambil di menu atas, Analyze, kemudian pilih Scale, dan pilih Reliabilitas Analysis. Kemudian akan muncul kotak seperti ini, ya. Yang total tinggalkan di sebelah kiri yang akan kita cek adalah dari pertanyaan 1 sampai 5. Jadi pertanyaan 1 sampai 5 pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian modelnya kita ambil alfa di sini, ya. Kemudian klik statistik dan keluar ini. Centang bagian scale dan scale if item delete. Kemudian continue. Nah, akan keluar hasil 2 tabel seperti ini, ya. Untuk tabel cash processing summary itu kita dapat melihat baris cases valid itu menunjukkan jumlah responden kita ada 15 dan menunjukkan menandakan 15 responden tersebut valid dan tidak ada responden yang masuk ke kategori excluded, ya. Kemudian di sini reliabilitas statistik hasil perhitungan uji reliabilitas kita dengan metode Cronbach-Alpha dapat dilihat pada kolom Cronbach-Alpha-nya, ya, yaitu 0,927 dengan item 5 ya. Item ini jumlah pertanyaan kita. Nah, diketahui bahwa dari R tabel sebelumnya kita sudah menemukan R tabel kita 0,514.
ya. Nilai ini lebih kecil daripada nilai Cronbach's alpha, yaitu 0,927. Maka kita dapat simpulkan bahwa data tersebut reliable atau dapat dipercaya dan konsisten. Jadi kuesioner yang kita buat itu, yang kita gunakan untuk menguji tingkat stres pegawai atau pekerja di industri, dapat juga digunakan oleh pihak lain ya untuk melakukan tes dengan tujuan yang sama, ya mungkin tempatnya berbeda, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, baik, itulah cara penggunaan SPSS untuk mengetahui uji validitas dan reliabilitas pada kuesioner. Terima kasih.